Halo teman-teman, perkenalkan saya Radian Haryo Kuritno dari Universitas Pembangunan Nasional atau yang biasa disebut UPN Veteran Jatim dari Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi, ingin menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oke, langsung saja. Sebenarnya ada beberapa aspek sih yang terkandung di dalam prinsip komunikasi itu sendiri. Di sini saya mengambil prinsip-prinsip komunikasi menurut Profesor Deddy Mulyana dalam bukunya, yakni Ilmu Komunikasi sebagai suatu pengantar. Yang pertama, yakni komunikasi adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan Susana Kalangan, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Dikutip, yakni manusia memang satu-satunya hewan yang menggunakan lambang, dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Anne Fraser mengatakan bahwa keunggulan manusia atas makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka sebagai animal simbolik. Misalnya, memasang sebuah bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kekaguman mereka terhadap negara. Lambang merupakan suatu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek juga dapat dipresentasikan oleh icon dan indeks. Namun, icon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Sedangkan icon sendiri merupakan suatu benda fisik yang menyerupai apa yang dipresentasikannya. Representasi ini ditandai dengan kemiripan. Misalnya, patung Soekarno adalah ikon Soekarno. Atau misalnya kalian mempunyai KTP dan foto KTP itulah yang menjadi ikon Anda. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks yang masih mencakup dari komunikasi adalah proses simbolik. Indeks merupakan tanda secara alamiah guna mempresentasikan objek lainnya. Misalnya, awan gelap adalah indeks hujan yang akan turun. Bisa dikatakan sebagai tanda-tanda. Sedangkan asap merupakan indeks dari sebuah api. Kemudian, lambang bersifat sebarang, mana suka atau sewenang-wenang. Dalam artian bergantung pada kesepakatan bersama. Kata-kata, isyarat anggota tubuh, makanan dan cara makan, kemudian tempat tinggal, jabatan, olahraga, peristiwa, hewan, tumbuhan, gedung, dan sebagainya, semua itu bisa menjadi lambang. Kemudian lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang. Lambang juga bervariasi. Lambang itu bervariasi dari suatu budaya ke budaya lain. Misalnya contoh saja, dalam konteks lambang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Contohnya saat seorang mahasiswa berada di pusat pembelanjaan memakai pakaian dengan merek Vans, maka orang-orang yang melihat mahasiswa tersebut dapat menebak kalau mahasiswa tersebut adalah seorang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Kemudian dalam konteks lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, dan kitalah yang memberi makna itu sendiri pada lambang. Contohnya adalah seperti saat duduk di depan pintu rumah, takut akan mengganggu orang-orang yang akan keluar atau masuk. Akhirnya duduk di depan pintu rumah digambarkan sebagai sesuatu yang terlarang dan akan membawa sial. Kemudian dalam konteks lambang itu bervariasi. Kata hot dalam bahasa Inggris memiliki arti panas. Namun kata tersebut juga dapat diartikan bermacam-macam. Contohnya adalah terdapat seorang perempuan yang mengatakan that's really hot. Maka dalam kalimat ini dapat diartikan hot sebagai kata yang cenderung keren. Kemudian yang kedua, terdapat setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ini masuk dalam prinsip komunikasi tadi. Kita tidak dapat berkomunikasi. We cannot not communicate.
tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Alih-alih komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Contoh saja, ketika kita meminta seseorang untuk tidak berkomunikasi, maka amat sulit bagi orang tersebut untuk berbuat sedemikian rupa karena setiap perilakunya punya potensi yang cenderung sulit untuk ditafsirkan. Kalau ia tersenyum, ia ditafsirkan bahagia. Kalau ia cemberut, ia ditafsirkan ngambek. Kemudian prinsip komunikasi yang ketiga terdapat komunikasi punya dimensi sisi dan dimensi hubungan. Dimensi sisi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu dihasilkan. Contohnya adalah ketika kita ingin meminjam uang dari ibu kita akan berkata, "Permisi Bu, boleh tidak aku meminjam uang untuk membayar buku?" Dalam konteks ini, ia meminjam dan menjelaskan tentang kegunaan uang yang akan ia pinjam, karena ia ingin ibunya tahu kegunaan uang tersebut. Sedangkan saat kita meminjam uang dari teman sendiri, ia akan berkata, "Bro, aku pinjam uangmu ya, nanti pasti aku kembalikan." Dalam hal ini juga si teman tersebut meminjam uang tanpa menjelaskan untuk apa uang tersebut. Namun ia lebih menekankan kalau ia sanggup untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang keempat, yakni komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan orang lain juga. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita. Membatasi komunikasi sebagai proses disengaja merupakan suatu yang dianggap adalah bahwa komunikasi sebagai instrumen, seperti dalam konteks persuasi. Contohnya adalah ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, dalam hal ini komunikator melakukan komunikasi dengan berbagai tingkat kesadaran. Saat sedang marah dan ia menampar wajah orang yang sedang ia marahi, ia bisa melakukan itu dengan tingkat kesengajaan yang sangat rendah karena ia sudah gelap mata. Namun saat berpidato, sang komunikator tentu akan menjalankan pidato tersebut dengan tingkat kesengajaan yang tinggi. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang kelima, yakni komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas, cahaya, dan sebagainya. Bahkan waktu, sosial, dan psikologis. Waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Misalnya, ketika mendapat telepon dalam jangka waktu sebentar, misalnya dalam dering telepon pertama tersebut, memungkinkan terdapat suatu informasi maupun pesan yang ingin disampaikan secara darurat. Misalnya untuk mengabarkan orang yang sedang sakit keras atau bahkan meninggal dunia. Contoh lain mungkin ketika kita sedang berada di rumah, seseorang bisa bertindak sesukanya tanpa memperdulikan sopan santun, sebab ia merasa sedang di rumah sendiri. Namun sebaliknya, ketika kita bertemu atau sedang bertamu ke rumah orang lain, maka kita akan berperilaku layaknya menghormati tuan rumah dari rumah yang kita datangi tersebut.
Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang keenam, yakni komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada sebuah keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. Dengan kata lain, perilaku manusia minimal secara parsial dapat diramalkan. Misalnya, di Indonesia, budaya kita setelah makan seseorang yang ingin bersendawa akan berusaha menahannya atau melakukannya tanpa suara. Hal ini dirasa sebagai tindakan yang tidak sopan apabila kita melakukannya di depan orang lain. Namun, ketika berada di negara Arab, seseorang yang melakukan sendawa setelah makan akan dianggap menghormati masakan dari tuan rumah tersebut, karena dianggap sebagai suatu kepuasan akan makanan yang sudah dihidangkan. Kemudian masuk kepada prinsip komunikasi yang ketujuh, yakni komunikasi bersifat sistemik. Setiap individu merupakan suatu sistem yang hidup. Setidaknya terdapat dua sistem dasar yang berbasis dalam transaksi komunikasi itu, yakni sistem internal dan eksternal. Sistem internal merupakan seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi. Yang mencakup keadaan sosial di lingkungannya, termasuk keluarga, masyarakat, kelompok suku, agama, pendidikan, dan lain-lain. Berbeda dengan sistem internal, sistem eksternal lebih mengedepankan unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara. Bisa saja melalui isyarat fisik maupun keadaan di sekitar lingkungannya. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang ke-8, yakni semakin mirip latar belakang sosial maupun budaya, semakin komunikasi tersebut dapat berjalan efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, yakni orang-orang yang sedang berkomunikasi itu sendiri. Misalnya, ada pedagang atau penjual yang datang ke rumah untuk mempromosikan hasil dagangannya. Dengan kata lain, ia sedang berjualan. Kemudian ia menawarkan dengan caranya dia sendiri. Dan sesuai dengan yang diharapkan penjual tersebut, setelah apa yang ditawarkan, tuan rumah pun merasa puas dengan barang yang dibelinya. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial, yakni komunikasi dalam dasarnya ialah komunikasi dua arah, tidak ada komunikasi yang berjalan satu arah, karena pada saat kita berbicara, pendengar akan selalu memberikan responnya, baik berupa balasan bicara atau pesan secara nonverbal, seperti ekspresi muka, senyuman, gestur, dan yang lainnya, sehingga pesan nonverbal tersebut bisa diartikan sebagai pembicara atau pemberi pesan. Contoh saja, ketika terdapat antara dua teman yang saling ingin menyampaikan pesannya, maka antara dua teman tersebut dapat saling menukar informasi dan saling mengerti atas apa yang dibicarakannya. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang ke-10, yakni komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan suatu proses yang tak berujung, melainkan berkesinambungan. Bahkan sebuah kejadian yang sangat sederhana dapat menjadi rumit. Komunikasi sebagai proses dianalogikan oleh Heraklitus pada abad 6 sebelum Masehi, bahwa seseorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama dua kali, yang berarti meskipun seseorang dapat melakukan suatu hal yang berulang-ulang, namun proses dalam melaksanakan hal tersebut dapat berbeda. Yang membuat perbedaan dalam suatu hal tersebut
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia tidak pernah ada saat yang sama dua kali, atau dengan kata lain tidak dapat diulang. Dalam proses komunikasi, para peserta komunikasi harus saling mempengaruhi, seberapa kecil pun baik verbal maupun non-verbal, sehingga memberi dampak yang signifikan terhadap komunikasi itu sendiri. Implikasi dari komunikasi sebagai sebuah proses yang dinamis dan transaksional merupakan gambaran bahwa peserta komunikasi berubah, mulai dari bertambahnya pengetahuan hingga berubah pandangan. Kemudian, implisit dari komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis maupun yang transaksional dapat dikatakan sebagai suatu proses penyandian atau encoding dan penyandian balik, dapat disebut juga sebagai decoding, yang terjadi serempak, bukan bergantian, sehingga dapat disebut sebagai sebuah komunikasi transaksi. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang ke-11, yakni komunikasi bersifat irreversible. Suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan dapat diambil kembali. Sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Proses ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada khalayak, karena efeknya tidak bisa kita tiadakan bahkan hanya sekedar diralat, terutama saat informasi itu disampaikan untuk pertama kalinya, seperti saat presentasi, karena kesan pertama cenderung abadi. Maka dari hal tersebut, audiens dari kegiatan presentasi tersebut cenderung mengingat apa yang dipresentasikan oleh seseorang untuk pertama kalinya, daripada ketika misalnya orang tersebut melakukan presentasi yang sama selama 2 kali atau lebih. Kemudian terdapat prinsip komunikasi yang ke-12, yakni komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Panacea dalam konteks ini adalah bukan seperti obat kesembuhan, ibaratkan seperti itu. Banyak masalah atau konflik dapat terjadi, namun komunikasi bukanlah obat yang mujarab yang mampu meredam itu semua, karena berkaitan dengan masalah struktural. Agar komunikasi menjadi efektif, diperlukan penyelesaian dalam masalah struktural ini. Komunikasi antara berbagai etnik, baik antar warga Tionghoa dan warga pribumi. Seperti itu contohnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.